Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipogo TV, saat ini kita bersama Insinyur Haji Baharudin MM. Beliau adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Bahar, kita kemarin telah mendengar juga dari Partai PKS Kota Palembang sudah menyampaikan ada semacam apa itu Pak? Pemirah Pak ya, pemilihan umum rakyat kader Pak ya, bahwa ada 5 yang kita majukan Pak ya, kader potensial dari Kota Palembang. Itu yang pertama Bapak sendiri, Pak Bahar, yang kedua Mas Agus Saiful Fadli, yang ketiga Ustadz Iqbal Romzi, yang keempat siapa itu Pak? Hibani. Siapa Pak? Hibani namanya Pak ya. Yang kelima Pak? Kelima Yulfa Cindosari. Yulfa Cindosari. Cindosari. Oke. Ya, Pak, kita pengen tahu juga Pak. Ini kenapa Pak di PKS ini memang sudah semacam tradisi atau gimana Pak untuk memajukan ada semacam pemirah tadi Pak? Gimana ini Pak? Begini, karena PKS adalah partai kader ya, partai kader. Ya. Jika kader itu mencalonkan menjadi wakil atau wakil wali kota, maka keterlibatan kader itu menjadi penting sebagai mesin politik. Ya. Nah, sehingga kita untuk melibatkan kader, maka kita buat pemirah tadi namanya. Kader itu akan memilih kader potensial dari PKS, ya, dari sejumlah kader. Dari kalau kita di tingkatan Pak kader, itu kader pelopor kita. Kader pelopor Pak ya. Pelopor sekitar 600 orang di Palembang. Karena jumlah kader kita ada 4.000 lebih, itu kader ini Pak, kader militan ya, terbina. Iya. Kemudian dari kader pelopor itu kita buat pemirah dengan melalui e-voting, sehingga cepat langsung bisa dapat itu. Maka dari pemilihan itu sudah dapatlah 5 orang tersebut yang akan diusung akan dicalonkan menjadi wali kota atau wakil wali kota di Kota Palembang. Walaupun kan namanya politik dinamis Pak, kita hanya berusaha kemudian ke depan kita tidak akan bisa memprediksi secara pasti, tapi kan namanya politik kita terus bekerja, kemudian kita melengkapi segala sesuatunya sehingga kesiapan kita untuk masa dalam konstelasi politik itu menjadi lebih siap dan lebih bisa menjadi harapan para kader. Pak, apakah itu memang udah saklek Pak nantinya bahwa kader PKS mesti harus ada dalam pasangan untuk maju Pilwako Palembang 2024 nanti Pak? Nah tentunya kita tetap lihat peta politik seperti apa. Tapi yang jelas kita punya cita-cita seperti itu. Walaupun nanti ya namanya peta politik terus berubah. Kita akan lihat seperti apa nanti ketika konstelasi politik itu telah mendekati hari hanya Pak. Tuh. Oke Pak, kalau kita pengen tahu juga Pak, Pak Baharudin ini backgroundnya seperti apa? Apa sih Pak aktivitas hari-hari Pak selain di sini Pak? Katanya Bapak juga dulu masih kontraktor Pak ya, karena Bapak basicnya dari insinyur Pak ya? Ya, saya kan orang teknik sipil, sehingga yang namanya desain, konsultan, kemudian kontraktor itu menjadi hobi sudah, karena itu memang dasar kita ya, orang teknik. Jadi tetap walaupun mungkin kita telah menjadi orang partai politik, tapi itu tetap menjadi sebuah profesi lah ya, profesi yang tetap kita jalani. Ya, Pak, kayak lihat sebelumnya kayaknya kan banyak juga Pak yang para insinyur teknik sipil kayak Pak Edi Santana, Pak Syahrial Usman, ini kan orang-orang sipil, Pak Ishak Meki. Apakah Bapak juga ingin mengeksplor juga kemampuan Bapak, disiplin ilmu Bapak juga untuk dicurahkan seandainya Bapak nanti terpilih menjadi wali kota Palembang Pak? Ya mungkin gini ya, orang teknik kan basicnya berpikirnya engineering ya. Nah, engineering itu ya dia mungkin bertahap cara berpikir ya, mungkin itulah yang membuat potensi orang-orang teknik ya, dari sipil atau yang lain itu berpikirnya terstruktur ya seperti profesi dia sendiri. Saya pikir ya mungkin juga pas lah orang sipil karena kalau kita merencana sebuah daerah tidak luput dari sebuah perencanaan buat master plan khususnya, dan itu tidak asing lagi dengan orang-orang sipil, orang teknik sipil. Apa kira-kira Pak yang akan Bapak buat dengan Kota Palembang jika Bapak terpilih nanti Pak?
Ya, kota Palembang ini kota besar, kota sejarah. Ya, kalau kita lihat sejarah Sriwijaya misalnya, Palembang Darussalam dan seterusnya, itu adalah sejarah yang luar biasa. Saya pikir ini potensi yang juga harus kita optimalkan, ya. Terutama misalnya di tengah kota Palembang ada Sungai Musi yang sangat bersejarah, ya. Itu perlu kita buat wisata, wisata musi lah misalnya, dan itu potensi. Selama ini kan kita Palembang mencari wisata susah, karena sekarang rame-rame ke Lampung, karena di Palembang belum ada wisata yang terpadu, yang kira-kira ketika orang masuk mengikuti paket wisata itu puas dan akan kembali lagi. Nah, itu mungkin PR juga bagi pemerintah Kota Palembang untuk mengoptimalisasi wisata Sungai Musi misalnya, dan dikaitkan dengan sejarah Sriwijaya, kebesaran Palembang dan Salam, dan itu punya kaitan luar biasa. Itu Pak. Ya. Pak, kalau Bapak sendiri kelahiran mana Pak? Saya kelahiran Palembang. Tanggal berapa Pak? Tanggal 27 Maret 1998. Kemudian saya dibesarkan di Pangkalan Balai, Banyuasin. Tapi saya juga keluarga Komering. Komering Pak ya? Iya. Oh itu. Jadi bapak dari Sukabumi Oku, ibu dari Gunung Batu Oku. Waduh Pak, kalau Bapak terpilih berarti ini mencatat sejarah lagi Pak. Ini wali kota ini ada lagi dari udara dari Komering ini Pak ya. Kalau saya ini campuran jadi. Campuran. Ada Banyuasinnya. Banyuasinnya. Karena besar di Banyuasin, jadi interaksi Banyuasin dilahirkan di Palembang, dan secara budaya, kemudian secara kekuatan di kawasan Komering. Pak, kalau kita lihat di PKS nih Pak, sepertinya mungkin agak berbeda dengan di partai-partai lain. Kalau kami yang awam melihatnya Pak ya, itu sepertinya antar calon-calon yang dimajukan ini kelihatannya memang tidak begitu nyebutnya ambisi untuk saling itu. Akan tetapi mungkin saling dorong Pak ya, mana yang itu. Bagaimana Pak bisa menjelaskannya itu Pak? Kita ini kan di PKS ini bahasanya ya diamanahkan oleh partai Pak ya. Jika kita diamanahkan, kita samina wa ta'na, kita siap, kita dengar dan kita siap. Walaupun mungkin kita tidak punya ambisi ya, tapi ketika partai itu menugaskan, mengamanahkan, maka kita samina wa ta'na kalau bahasa Islam itu, kami dengar dan kami taat. Gitu Pak. Pak, dari keluarga sendiri Pak, Bapak sudah paling enggak sudah berbicara Pak ya, bahwa ini Bapak ini kan sewaktu-waktu Bapak memang terpilih nanti Pak, gimana Pak dukungan dari keluarga Pak? Ya, kalau saya begini Pak, segala sesuatu itu mengalir saja ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan melibatkan yang memberikan sesuatu, ke Allah. Saya percaya yang itu saja Pak, ketika Allah memberikan yang terbaik, maka dijalani saja. Jadi saya tidak ada ambisi, saya pun mengalir saja apa adanya, dan keluarga pun belum belum dikasih tahu, baru istri mungkin yang tahu, karena istri tahu pun dari medsos. Oh gitu Pak. Oke Pak. Ada pesan-pesan juga Pak, mungkin terhadap juga kader-kader kita yang 4 lainnya Pak yang dimajukan untuk bakal calon ini juga Pak. Ya, pesan-pesannya ya mungkin mari kita bekerja sekuat tenaga, kemudian semaksimal mungkin untuk membesarkan partai ini, sehingga partai ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa berguna masyarakat, bisa memberikan pelayanan ke masyarakat. Itu aja. Kita juga melihatnya Pak, partai PKS ini kan terkenal dengan militansi dari para kadernya Pak. Dari kita sendiri Pak melihat untuk di Pilwako 2024 nanti untuk Palembang, bagaimana Pak untuk mesin partai dengan militansi kader ini Pak? Ya, kita akan memberikan sebuah edukasi kader bahwa pentingnya mengikuti pesta demokrasi untuk menempatkan kadernya di eksekutif, sehingga bisa memberikan, menyalurkan aspirasi kader, menyalurkan visi misi PKS di tengah masyarakat Palembang yang religius. Jadi perlu kita lakukan sehingga mindset itu akan menjadi mindset semua kader,
dan akhirnya kader juga menjadi punya semangat yang sama, sehingga itulah kekuatannya. Oke Bapak, terima kasih Pak Bahar. Ya, pemirsa Sipogo TV, telah kita dengarkan inilah sebagian cerita dari sosok salah seorang yang dimajukan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju ke Pilwako 2024 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.